Tetaplah menjadi orang tidak penting, karena semakin kamu tidak dianggap penting, hidupmu akan lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Aku senang masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, seperti biasa, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita, yang tinggalnya di Duri, Riau ya. Oke, share aktivitas aku. Video kali ini tuh lagi belanja mingguan. Dan di sini belanja mingguannya itu suami aku yang videoin, karena kebetulan belanja mingguan kali ini suami aku yang pergi belanja. Karena aku tuh kayak capek banget dan memang aku tuh nggak sempat lagi ngurusin adik Ilya di rumah. Jadi ya udah, di sini alhamdulillah suami aku tuh ada kesempatan, ada waktu buat belanja mingguan. Dan memang rutinitas di rumah itu padat banget, nggak pernah ada habisnya ya, apalagi habis kemarin pergi jalan-jalan ke Pekanbaru. Jadi di rumah itu, rumah super duper berantakan, ditambah pakaian itu nggak dilipat-lipat, yang menggunung gitu teman-teman. Makanya jadi aku biarin aja video kali ini tuh suami aku yang ambil, karena suami aku yang belanja. Ya mohon maaf ya kalau misalnya videonya itu kayak ada yang kurang jelas atau videonya tuh kayak kurang menarik ya. Karena di sini suami aku juga baru belajar untuk ambil video pelan-pelan, supaya bisa nanti lama-lama itu jadi lebih bagus ya. Kalau nggak dimulai belajar dari sekarang, ya kapan lagi gitu aku bilang. Makanya suami aku tuh kayak rada diberani-beranikan gitu teman-teman. Karena kalau udah keluar ngambil video pas belanja itu yang dia itu kurang kurang enak aja katanya, kayak kurang berani gitu, kayak nggak nyaman gitu ya. Jadi di sini dia itu baru belajar teman-teman. Jadi mohon maaf kalau videonya itu kayak kurang menarik ya untuk penampakan sayur dan penampakan ikan-ikannya. Dan di sini suami aku tuh banyak jalan ke sana kemari ya untuk memperlihatkan jualan-jualan yang ada di pasar, dan aku tuh jarang banget belusukan sampai ke dalam-dalam seperti ini. Kalau suami aku tuh hobi banget jalan jauh-jauh ke sana kemari untuk lihat ikan dan sayuran. Kalau aku tuh tetap di daerah yang bagian depan ya teman-teman, nggak terlalu jauh sampai ke dalam-dalam untuk belanja. Karena kalau udah sampai ke dalam-dalam itu capek banget nanti pas keluar bawa sayuran yang banyak gitu. Dan aku tuh sempat kepikiran juga ada kayak channel, udah di atas ya channelnya Mbak Terry Raradini. Dia itu asal belanja itu kayak bawa keranjang yang bisa disorong-sorong gitu loh teman-teman. Dan itu tuh udah kepikiran sama aku, pengen juga sih bisa beli, karena kalau udah jalan jauh seperti ini jadi enak banget gitu, tinggal disorong aja untuk belanjaannya, nggak payah dipikul-pikul ya. Apalagi aku nih tipe yang tangannya itu kecil, jadi bawa barang itu kayak susah gitu teman-teman. Tapi kalau diletak di pundak insya Allah kuat ya. Oke, di sini suami aku lagi cari kesana kemari ya untuk sayuran, dan dia cari cabai yang harganya termurah teman-teman. Jadi setiap tempat itu ditanyain harga cabai itu berapa. Ya syukur banget dia juga paham untuk belanja dan cari tempat yang termurah gitu. Gak ada salahnya ya kita cuma tanya ke ibunya, kalau kita nggak jadi beli ya nggak ada salahnya ya teman-teman. Tetapi suami aku tuh kayak tomat ada yang murah ya dia beli di situ tomatnya aja gitu. Habis itu pindah ke tempat lain. Oh ya, tadi tuh suami aku ada beli kerang ya teman-teman. Untuk kerang di situ kerangnya gede-gede, dan suami aku tuh beli 20 ribuan aja. Dan alhamdulillahnya kerangnya itu udah aku masak enak banget teman-teman. Itu tuh aku cocol pakai sambal belacan. Aku bikin sambal belacan pas di hari aku food prep. Tapi aku nggak videoin ya, tapi pas ngerebus kerang itu tuh aku videoin teman-teman. Oke lanjut, di sini suami aku lagi beli ikan. Ini tuh ikannya kayak ikan kembung gitu ya teman-teman. Dan di sini sekilo itu harganya 50 ribu. Jadi di sini beli setengah kilo lebih kalau nggak salah ya. Dan untuk ikan kembung ini udah aku masak dan udah aku sambel gitu.
Dan di sini suami aku sambil video ya, sambil pilihin ikan. Suami aku tuh kalau belanja ikan itu tuh pilih sendiri, teman-teman. Jadi kalau aku sukanya itu belanja ikan itu yang pilihin abangnya, karena aku jarang banget mau megang-megang ikan, teman-teman. Dan aku tuh selalu belanja udah di tempat yang aku tahu yang memang ikannya itu seger-seger gitu. Makanya nggak perlu aku pilih-pilih lagi. Kalau suami aku nih kan dia belanja cari tempat yang termurah dan lihat ikannya dulu, kalau memang dia suka ya dia beli gitu. Dan di sini suami aku ada beli ayam juga, ada beli udang, ada beli ikan yang panjang halus, ikan apa ya, senangin kalau nggak salah, itu enak banget kalau ditumis cabai hijau. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not Oh ya, di doing sini well, sambil aku sharing juga ya teman-teman. Jadi kalau belanja mingguan itu wajib banget kita catat dari rumah apa aja yang mau kita belanjain. Jangan lupa kita cek isi kulkas. Kalau misalnya ada yang masih banyak, kayak misalnya kayak aku ya, keseringan cabai rawit itu masih banyak banget, masih bersisa. Itu biasanya cabai rawit aku kadang 2 minggu sekali baru beli. Itu 1 on ya, setiap 2 minggu sekali. Jadi itu cabai rawit itu jarang banget setiap minggu aku beli. Dan untuk sayuran, kalau misalnya sayuran yang keras-keras kayak wortel sama kentang, itu juga jarang banget cepat habis. Karena keseringan yang aku masak itu sayuran yang lembek-lembek dulu, misalnya kayak kangkung gitu, kayak bayam ya teman-teman. Jadi wajib banget, yang kedua itu wajib banget cek isi kulkas. Karena kalau kita belanja yang masih ada di kulkas itu akan mubazir ya. Mubazir takutnya nggak kemasak lagi, entah kita itu bosan, entah juga nantinya takutnya bakal lembek dan busuk gitu. Jadi kalau aku seperti itu, yang pertama dicatat atau buat meal plan juga bisa, yang kedua cek isi kulkas. Yang ketiga, aku selalu belanja itu di pagi hari atau setelah subuh ya, biar supaya kita itu nggak kehabisan ikan yang seger-seger. Karena kalau udah semakin siang itu ke pasar, biasanya ikan itu udah kurang seger ya teman-teman. Dan yang ketiga itu yang keempat wajib banget kalau aku ya, dicek dulu setiap harga, yang mana harga yang termurah, dan juga dilihat kondisi dari ikannya. Kalau ikannya seger, harganya stabil, ya aku lanjut beli. Tapi kalau misalnya ikannya aja udah kurang enak dilihat ya, dipandang, dari mulai matanya, bentuk perutnya udah lembek, itu tuh aku nggak bakal ambil walaupun harganya murah teman-teman. Karena menurut aku kesehatan itu penting. Jadi kalau misal ikan udah kurang bagus, itu kebanyakan dikasih obat gitu ya. Karena aku pernah lihat mereka itu kayak kasih garam sebanyak-banyaknya di dalam ikan tersebut biar supaya tetap awet gitu. Dan yang kelima, aku selalu pilih tempat sayuran juga yang paling murah dan seger. Lihat kondisi sayurannya ya, kalau dia seger dan murah aku bakal beli di situ. Jadi itu dia poin-poin penting yang menurut aku ya, yang bisa dicoba kalau kita belanja mingguan. Gimana nih menurut kalian? Kalau ada yang kurang dari aku boleh ditambah ya di komentar, biar supaya kita bisa menambah wawasan lagi dalam belanja mingguan. Apa aja tips yang bagus yang kita lakukan saat kita mau belanja mingguan, biar supaya kita tetap hemat, tetap dapat sehatnya, tetap juga dapat sayuran yang seger-segernya gitu ya teman-teman, dan tetap dapat harga yang termurah lah intinya. Dan di sini aku lanjut udah aktivitas di rumah, dan ini tuh videonya udah banyak yang kehapus ya teman-teman. Aku pun nggak tahu, mungkin aku salah hapus ya, saking padatnya video aku tuh udah penuh banget di HP memorinya. Jadi mungkin salah hapus, dan di sini videonya tinggal yang tersisa ya ini doang. Untuk ikan udah aku siangin ya, udah aku bersihkan, dan untuk sayuran juga udah aku bersihkan, udah aku masukkan ke dalam box kontainer seperti ini. Untuk ikannya juga udah aku masukkan ke dalam kulkas ya. Di sini sayurannya ada kangkung, ada bayam, itu dibeli 3 ikat 5.000, ada cabai hijau, ada cabai merah, ada
ada tomat, ada kentang, ada daun sop juga, ada bawang merah, bawang putih, dan ada sayur asem dibeli suami aku 5.000 3 ikat juga teman-teman. Dan ada tempe tentunya. Di sini suami aku nggak beli tahu ya. Aku tuh biasa kalau belanja suka beli tahu karena memang aku suka sama tahu. Kalau suami aku mungkin karena dia nggak suka jadi nggak dibeli teman-teman. Dan alhamdulillah untuk cabai merah itu masih ada sisa dari kulkas ya, sedikit lagi kemarin. Jadi di sini suami aku beli cabenya itu seperempat untuk cabai merah. Dan untuk cabai rawit suami aku beli 1 ons. Dan di sini suami aku ada beli jagung. Itu jagungnya mau aku rebus teman-teman, dan 2 lagi aku masukkan ke dalam box kontainer. Ini rencana jagungnya nanti mau aku bikin sayur. Karena di box kontainer yang lain itu ada sayur jagung yang udah dipotong-potong kecil-kecil untuk sayur asem. Itu udah terdiri dari melinjo, udah terdiri juga dari labu siam atau labu air ya untuk sayur asemnya. Pokoknya udah ditata mereka, udah diisi dalam plastik. Itu 3 ikat 5.000. Menurut aku worth it ya, murah banget. Aku pun nggak tahu suami aku dapatnya di mana ya. Aku jarang banget jumpa sayur asem, makanya aku jarang beli sayur asem teman-teman. Oke, di sini udah aku tutupin box kontainernya dan sayurannya aku tata kembali ke dalam kulkas. Ditata rapi ya teman-teman biar supaya muat, karena kulkas aku ini kulkas yang kecil dan untuk box kontainer aku tuh kebanyakan yang besar-besar. Dan untuk ikan itu nggak terlalu banyak ya, suami aku beli paling ada 6 box itu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi di sini suami aku kebanyakan beli sayur ya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya protein hewaninya udah habis, aku bakal beli protein hewaninya aja dan sayurannya itu sedikit aja gitu. Pokoknya ini lihat aja kondisinya ke depan bagaimana berapa hari habisnya. Menurut aku ini sih semingguan ya. Karena kalau misalnya ikan itu bisa kita selang-seling dengan telur ya teman-teman. Oke, udah selesai video aku nih teman-teman. Nggak kerasa ya udah mau di penghujung video. Ini udah aku tata rapi ke dalam kulkas. Alhamdulillah udah food prep, udah stok kulkas, udah aman. Sayuran tetap awet, segar, dan tahan lama di kulkas. Oke, sampai sini dulu ya video aku. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. Oh ya, ini dia teman-teman untuk jagungnya aku baru rebus setelah aku food prep. Dan aku juga ada bikin MPASI ya, kaldu untuk MPASI adik Hilya. Dan aku mau masukkan ke dalam box kecil-kecil untuk kuah kaldunya. Ini dari kepala udang, itu gak aku buang. Kepala udangnya aku sisihkan, aku cuci bersih maksudnya, baru aku rebus. Ini kuahnya aku bikin untuk kuah kaldu untuk MPASI adik Hilya. Oke, sampai sini dulu ya.